Halo semuanya, perkenalkan nama saya Mutia Inji Simamora dengan NIM 2306135566. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Mutia Inji Simamora dengan NIM 2306135566. Kali ini saya akan menjelaskan tentang 7 tools yang ada dalam pengendalian mutu, terutama pada flowchart atau diagram alir. Flowchart atau diagram alir itu sendiri adalah sebuah grafis berupa diagram yang menggambarkan urutan-urutan langkah dan keputusan dari sebuah proses. Nah, di dalam flowchart itu sendiri terdapat berbagai simbol yang digunakan untuk menunjukkan urutan-urutan dari proses tersebut, baik dapat berupa lingkaran, segitiga, persegi, tanda panah, dan lain-lain. Nah, dalam sejarahnya flowchart itu sendiri pertama kali diperkenalkan oleh insinyur industri Frank dan Lillian Gilbert pada tahun 1921 kepada American Society of Engineering Mechanical. Nah, selanjutnya kita akan membahaskan tentang kegunaan dari flowchart itu sendiri. Kegunaannya adalah sebagai alat komunikasi yang digunakan untuk menunjukkan alur dari suatu proses. Nah, di dalamnya kita dapat mengetahui gambaran dari bagaimana tahapan awal hingga tahapan akhir dari proses tersebut, bagaimana hasil akhirnya. Nah, untuk memahami lebih lanjut tentang flowchart itu sendiri, saya sudah menyiapkan salah satu contoh flowchart, yaitu pengiriman surat ke kantor pos. Nah, bisa dilihat di sini. Untuk langkah pertama digunakan oval. Bentuk oval itu sendiri digunakan untuk menunjukkan tahap awal atau tahap akhir dari suatu proses. Nah, di sini buat bentuk oval dan diketik mulai. Untuk langkah kedua digunakan bentuk jajar genjang. Jajar genjang di sini digunakan untuk menunjukkan input. Dapat juga menunjukkan output dari sebuah proses. Di sini buat inputnya adalah tulis surat pada secari kertas surat. Untuk langkah ketiga, 4, 5, 6, dan 7 digunakan bentuk persegi, karena bentuk persegi di sini digunakan untuk menunjukkan urutan-urutan atau langkah-langkah dari proses tersebut. Di sini siapkan sampul atau amplop surat, masukkan surat ke dalam sampul atau amplop surat, tutup sampul atau amplop surat menggunakan perekat, tulis alamat tujuan surat pada sampul surat, sampai ke tempel perangko pada surat. Nah, untuk tahap ke-8 atau langkah ke-8 digunakan jajar genjang kembali, karena di sini adalah output tadi, yaitu bawa surat ke kantor pos untuk diposkan dan dikirim ke alamat tujuan. Nah, untuk langkah terakhir digunakan bentuk oval kembali, karena di sini menunjukkan tahap akhir. Kan tadi di sini tahap awal, di sini adalah input, di sini proses, urutan, di sini output, dan di sini adalah tahap akhir. Nah, jadi itu sedikit penjelasan dari gambaran flowchart, dan masih banyak lagi macam-macam flowchart yang bentuknya berbeda, bahkan lebih rumit atau lebih panjang dari flowchart yang saya sediakan ini. Nah, jadi itu adalah sedikit penjelasan dari saya tentang apa itu flowchart, kegunaan, sejarah, dan bentuknya secara langsung dari flowchart itu tersebut. Jadi, jika ada kesalahan dalam tutur kata atau penyampaian saya yang kurang tepat, mohon dimaafkan. Jadi, saya akhiri video ini. Terima kasih.